Hosmantua Purba, ya, Dr. Hosmantua Purba. Channel YouTube ya, channel kebanggaan kita bersama tentunya. Selamat tahun baru teman-teman. Ya, selamat merayakan tahun baru 2022, 1 Januari 2022. Ya, kita ya sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Oh, tentu semua untuk ya agama yang berbeda-beda juga yang masih ingin bersekutu dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya teman-teman, untuk itu kita harus mengikuti protokol kesehatan sesuai arahan bimbingan Presiden kita Joko Widodo, ya, Presiden Republik Indonesia, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Ya, air mengalir tentunya. Dan menikmati makanan bergizi untuk stamina tubuh kita. Oh ya, mari kita ikut bareng-bareng acara ini. Acara yang ya penasihat dari senior kita yang bisa dikatakan sudah mengenal hidup. Ya, mari kita saksikan bareng-bareng. Teman-teman, selamat pagi. Mulai dengan Hosmantua Purba, ya, Hosmantua Purba, channel YouTube. Kita akan menyaksikan acara yang begitu menarik, tentu bagi kita semua di tahun baru ini. Ya, kita seharusnya wajib bersyukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya. Ya, kita memasuki tahun 2022 dengan semangat, dengan sehat, jauh dari COVID Corona. Tetapi ya, mari kita tonton bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Brigadir Ade Ilyas, anggota Polri. Kepada rekan-rekan, kepada seluruh warga Indonesia, saya akan jelaskan tentang satuan-satuan yang ada di Kepolisian Republik Indonesia. Baik, tidak usah panjang lebar, saya akan menjelaskan yang paling pertama adalah yang sudah kalian mengenali, yaitu unit BRIMOB. Apa itu BRIMOB? Nah, Korps Brigade Mobile atau sering disingkat dengan BRIMOB adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, Korps BRIMOB ini juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Nah, beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, ya, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan seperti SAR, dan penyelamatan sandera serta penjinakan bom. Ya, untuk Korps Brigade Mobile ini ya juga bersifat sebagai komponen besar di dalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti separatis dan anti pemberontakan. Seringkali bersamaan dengan operasi militer, Korps Brimob tergolong sebagai unit taktis polisi atau Police Tactical Unit, ya, PTU. Nah, dan secara operasional bersifat kesatuan senjata dan taktik khusus seperti SWAT, ya, SWAT-nya polisi, termasuk Densus 88, Gegana Brimob, ya, kemudian ada pelopor. Nah, banyak macamnya yang ada di Brimob itu, guys, ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi satu persatu. Lanjut, guys. Nah, guys, selanjutnya nih, guys, yang mungkin belum kalian ketahui nih, ya. Selanjutnya nih, guys, yang mungkin belum kalian ketahui nih, yaitu unit polisi DVI. Apa itu DVI? DVI adalah singkatan dari Disaster Victim Identification. Nah, unit bentukan Polri ini terdiri dari orang-orang yang perannya sangat diperlukan dalam proses identifikasi korban bencana yang hancur, ya, atau mungkin sudah tidak dikenali lagi, atau mungkin sudah terpisah.
Nah, saat kejadian dan tidak mungkin lagi dikenali. Ini tim DVI lah yang paling depan untuk mengidentifikasi korban tersebut. Lanjut juga guys, DVI juga ini ya, di Mabes Polri itu seperti kasus-kasus besar, memecah kasus seseorang yang sudah meninggal itu bisa diforensik kembali, diidentifikasi lagi dari jenazah-jenazah yang sudah mungkin hancur. Nah inilah polisi DVI ini adalah sebagai garda terdepan untuk identifikasi korban itu guys. Nah unit DVI terdiri dari dokter spesialis forensik, kemudian ada dokter gigi, ahli antropologi, kepolisian fotografi, dan ada yang berasal dari masyarakat biasa juga guys. Yang ada di DVI ini dibantu oleh tim-tim dokter selain dari Polri juga ada, dan PNS-PNS dari kedokteran yang bergabung di Kepolisian Republik Indonesia ini guys. Lanjut guys. Nah guys, tadi ada polisi DVI. Nah sekarang ini ada polisi Inavis. Ya, apa itu Inavis? Polisi Inavis ya bertugas penting dalam proses identifikasi. Identifikasi di sini difokuskan pada pemusatan data otentik dari seluruh penduduk Indonesia, yaitu melakukan sidik jari. Ya, Inavis sendiri adalah singkatan dari Indonesia Automatic Fingerprints Identification System. Ya, seperti itu singkatannya guys. Nah, sistem ini dirancang agar data sidik jari terkumpul di suatu pusat bank data di Inavis. Nah, pemusatan ini penting untuk memastikan tidak adanya ganda, sehingga apabila terjadi kejahatan diharapkan bisa dilacak dari Inavis ini. Nah, tim Inavis sering bekerja sama dengan DVI maupun laboratorium forensik. Saya lanjut guys, selain polisi DVI, Inavis, nah ini juga ada satuan lapor, ya, laboratorium forensik. Nah ini bertanggung jawab pada pengolahan TKP, mulai dari membuat parameter, pemeriksaan TKP, mengumpulkan bukti kejahatan, sampai dengan pemeriksaan bukti. Nah satuan ini mempunyai alat kerja yang cukup banyak, yang paling dikenali adalah kamera foto, yang hampir selalu mereka bawa untuk kegiatan memotret entah itu korban atau kejadian atau TKP ya, yang hampir selalu dibawa. Lanjut guys. Nah ini guys, selanjutnya ada polisi pariwisata. Apa itu polisi pariwisata? Ya, polisi pariwisata memiliki peran sangat penting dalam pengamanan wisatawan, memberikan pelayanan dan kenyamanan baik dalam perjalanan wisata maupun di objek wisatanya. Nah kadang polisi ini berpatroli menggunakan sepeda dan seragam yang unik ya. Polisi pariwisata ini menggunakan sepatu roda. Nah ini paling banyak ada di daerah Jogja, Bali ya. Nah untuk polisi pariwisata ini kebanyakan ya itu menguasai bahasa asing, minimal guys bisa menguasai bahasa Inggris, karena untuk menangani masalah wisatawan-wisatawan yang berdatangan ke Indonesia itu, nah ini garda terdepannya adalah polisi pariwisata. Jadi bisa menjelaskan apa maksud atau pertanyaan dari wisatawan-wisatawan dan mengamankan yang ada di objek tersebut guys. Lanjut guys, ada polisi perairan yang atau disingkat dengan Polair. Nah, Polair ini bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian serta penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan guys, dan pembinaan masyarakat yang ada di daerah pantai atau perairan. Nah di Bahar Kampolri itu ada Direktorat Polair di bawah naungan dari Kabaharkam ya, tingkat Direktorat Polair. Nah untuk di wilayah perairan atau yang wilayah dekat pantai itu pasti ada satuan unit Polairnya guys. Ya nanti yang daftar teman-teman yang daftar polisi di sini yang ingin masuk ke Polair, nah seperti tugasnya guys. Oke guys, lanjut guys, ada yang namanya polisi udara. Apa itu polisi udara? Ya polisi udara bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian wilayah udara di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik dalam rangka memberikan dukungan atau backup operasional kepada Polri maupun satuan-satuan wilayah yang memerlukan penyelenggaraan fungsi kepolisian udara. Nah untuk
polisi udara ini ya, yang kita tahu itu hanya ada di Mako Direktorat Kepolisian Udara Baharkam Polri, berada di Pondok Cabe, Tangerang, Banten. Nah, untuk wilayah juga ada, cuma nanti terpusatnya di Mabes Polri. Guys, lanjut guys, ada polisi K9 atau K9. Nah, ini penamaan K9 yang dieja K9 atau C-A-N-I-N-E ya, C9, berasal dari bahasa ilmiah Yunani Caninae familiae. Nama ini merujuk pada salah satu jenis keluarga serigala atau canis yang merupakan kelompok binatang buas bergigi tajam. Nah, mereka dijadikan memiliki taring moncong yang senantiasa terbuka dan susunan rahang belakang yang sanggup memotong daging. Dan anjing yang digunakan oleh unit K9 adalah keturunan dari jenis serigala yang tadi saya sebutkan. Guys, ya makanya polisi yang sering memegang anjing tersebut, ya anjing K9 ini, itu dinamakan dengan polisi K9 atau K9. Unit K9 adalah unit K9 satuan Polri dengan ciri khasnya yaitu bertugas dengan anjing. Partner yang terbilang cukup efektif dalam perannya mencegah dan menangani kondisi tertentu. Salah satu ciri khas seragam polisi ini adalah menggunakan sarung tangan, pelindung tubuh, dan helm pelindung, serta guys, membawa anjing. Lanjut guys, yang selanjutnya yaitu ada polisi paling terkenal dulu waktu ada teroris, yaitu Densus 88. Apa itu Densus 88? Yaitu kepada rekan-rekan, kepada seluruh warga Indonesia, mohon maaf saya potong kembali karena terlalu panjang untuk video penjelasan Kesatuan Unit Tugas Kepolisian Indonesia. Nah, di part 3-nya akan saya jelaskan tentang Densus 88, kemudian Kesatuan Unit Tugas lainnya yang pasti kamu ada yang belum tahu, dan simak kembali ya guys di part 3-nya Kesatuan Tugas Unit lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia.